Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya uploadannya ya. Sony Mini Hi-Fi Component System MHC GZR99D. Ini rusaknya adalah standby ya. Jadi nyala, mekanik error langsung standby nih kan, seperti ini. Nyalakan dulu. Oh nggak bisa ya, oh bisa ya, nunggu dulu ya. Nah ini DVD, please wait, mekanik error, standby. Dulu saya sudah sering juga ya perbaiki Sony, dia seperti terprotek yang disebabkan karena mekanik di tipnya. Nah ini ada indikasi kemungkinan sama ya. Jadi ketika saya nyalakan DVD ya, please wait, nyantol di DVD-nya ya, DVD atau CD-nya ya, terus standby seperti itu ya. Nah kasus seperti itu, nah itu perbaiki dulu ya sebelum kalian obok-obok bagian power supply, rangkaian amplinya dan lain-lainnya ya. Nah, fokus ke mekanik tipnya dulu. Nah itu ya langkah awal seperti itu. Tapi belum tentu itu, tapi biasanya penyebabnya di situ ya, mekanik error. Jadi seperti protek seperti itu ya. Di video saya udah ada ya masalah di Sony itu ya. Jadi, seperti protek tapi bukan protek, tulisannya mekanik error ya di sini ya, mekanik error. Tapi ada juga penyebab lainnya juga bisa ya, karena dari mesin yang rusak. Nah, itu bisa juga, tapi langkah awalnya itu dulu, buat dulu mekaniknya. Oke, ini saya buka dulu ya. Oh ini pernah dicopot ya. Nah ini pernah dibongkar juga sebelumnya, nggak utuh. Nah, karena apa? Perbaiki untuk Sony ini ruwet, ribet, pinjelimet ya. Apalagi yang model seperti ini, apalagi kalau CD-nya rusak. Nah ini ruwet, ribet, pinjelimet. Dan tentunya seperti ini saya juga sudah bilang ke pemiliknya untuk maksimal bisa berfungsi itu adalah bagian ya normal kecuali CD gitu ya. CD apa ini agak susah ya, sudah saya dorong. Bentar saya tarik dulu ya. Oh, nyantol di situ. Ini nyantol apa loh? Sebenarnya nggak ada aja ya, tinggal slide ke bawah ya. Nah seperti ini yang saya bilang, yang saya maksud adalah ruwet, ribet, pinjelimet untuk CD-nya itu ada di bawah sini. Ya, kalau bongkar memperbaiki itu ya kita bisa memperbaiki untuk CD itu hanya ganti string, membersihkan optiknya, hanya itu aja ya. Nah itu bisa kita lakukan di bawah sini biasanya. Nah ini ya ada ya, ini bisa kita lepas nih biasanya. Wah ini bengkok ya, mekaniknya bengkok seperti ini. Nah, kita harus bongkar ini ya, lepas ini, lepas mekanis bagian bawahnya. Nah, seperti itu ya. Nah ini kita akan fokus seperti yang saya bilang untuk tape-nya dulu. Oke ya, saya buka dulu ya tape-nya. Ini kalian buka semua ya. Oke, saya buka dulu aja ya untuk mempersingkat waktu. Oke ya, ini sekarang kita tinggal ganti aja karetnya. Nah, nggak terlalu rumit ya ini mekanisnya, ternyata ya cuma menggunakan satu motor. Jadi kalian tinggal ganti karetnya. Kalau memang Sony itu seperti ini, kalau error di tape, mekanik tape
ya dia error, maka dia akan terjadi seperti protect seperti itu ya. Tidak mau dipastikan ya harus diperbaiki mau nggak mau ya. Belum bisa ya caranya untuk di bypass seperti apa biar mekaniknya kalau error ya tetap bisa dipakai ya, seperti itu. Nah, ini kalian tinggal ganti aja ya karet-karetnya kalau mau apa, jadi nggak ada teknik khusus untuk sini. Nah ini cuma ya ada yang sampai meleleh seperti ini ya, jadi harus hati-hati kalau meleleh seperti ini atau sudah loyo seperti ini. Nah, kalau kalian paksa tarik-tarik nanti dia nempel. Nah, udah nempel ke LED itu susah dibersihkan. Jadi kalau kalian mau bersihkan ya harus bersihkan pakai kontak cleaner atau paling cepat itu pakai thinner. Tapi ya kalau sudah ya bersihkan betul-betul dibersihkan ya, karena kalau plastiknya ini kena thinner ya akan gampang rusak juga ya. Bersihkan sampai benar-benar bersih. Setelah itu kalau memang rusak apa namanya sampai melonyoh gitu ya, meleleh gitu ya. Ini jangan lupa ya switch-switchnya ini kalian semprot, karena sering juga orang yang bertanya ke saya, jadi udah diganti karet tapi sering jeglek-jeglek mas. Dan jeglek-jeglek itu disebabkan karena ini ya, switch-switchnya ini rusak apa error ya, nggak connect lah, jadi menyebabkan jeglek-jeglek. Nah ini ya untuk soketan di tape-nya ini juga lepas ya, ini bagian belakangnya itu lepas. Nah ini cara perbaikannya sangat gampang ya. Di sini kalian pakai dulu, rapikan dulu ya, rapikan seperti ini. Jadi sering sekali saya memperbaiki ini pernah diuplok-uplok juga ya, jadi bagian tape soketnya ini sering dicopot-copot ya, jadi ini lepas seperti ini. Kabel fleksibelnya ya, bukan soketannya, kabel fleksibelnya itu lepas seperti ini bagian belakangnya, penahannya. Ini perbaikannya gampang, jadi ini kalian pakai dulu jangan sampai kanan kirinya nyenggol gitu ya, dinormalkan lagi ya, seperti itu. Nah, pakai dulu seperti ini. Jadi dari sini sering dicopot-copot ya kelihatannya. Nah kalau ini kalian sudah pakai, nah ini selanjutnya ini kalian kasih Alteco ya, tapi harus hati-hati juga jangan sampai melebar ke bagian atas. Ini gampang-gampang susah sih ya. Nah, kalau kalian nggak pas itu kalian harus ngepas lagi, ngepaske lagi di Alteco ini, jangan sampai melebar juga. Atau bisa juga kalian pakai solasi bolak-balik. Nah, seperti ini kalian paske, lepas, tempel ke ya, tempelkan seperti itu kan benar-benar pas. Dan kalau melebar, skin melebar itu bisa kalian kerok dengan cutter. Nah seperti ini ya, karena nggak pas jadi saya harus lepas lagi. Nah, jadi memang harus benar-benar pas, nggak geseh sedikit gitu ya. Nah, benar-benar pas ini ya. Nah ini saya kelihatan udah pas ya. Kalau tadi agak ke geser ke bawah sini atau ke kanan. Nah seperti ini. Oke ya, sudah sip ya. Dan kalau memang melebar ya seperti yang saya bilang, kalian apa namanya, kerok ya, pakai shock cutter. Kalau udah ya belakangnya ya, sedikit aja ya belakangnya ya, yang penting kalian
kasih rapat ya, seperti itu. Nah, ini langkah selanjutnya adalah setelah seperti ini, biar bagian belakangnya ini ya, mikanya ini kan seperti mika ya bahannya, biar nggak lepas-lepas lagi, gampang lepas seperti ini ya, itu kalian kasih solasi kertas atau solasi yang lainnya. Jadi ketika ngelepas ya, nyopot itu mikanya bagian belakang itu tidak gampang lepas, karena ini lepasnya karena awal dari sini ya. Jadi dari belakangnya sini itu keangkat atau sudah melupas, terus lama-lama ya terlepas juga sampai depan. Nah, ini biar nggak lepas-lepas, kalian aja kasih solasi kertas seperti ini atau solasi yang lainnya ya, kalian tambah solasi. Kalau perlu ya, yang belum terlepas kasih solasi juga ya, tinggal bagian mana yang sering dicopot-copot. Kalau bagian di mekanik tape-nya ya mekanik tape-nya, tapi kalau bagian yang ke PCB-nya ya di bagian PCB-nya seperti itu ya. Nah, ini tinggal ganti karetnya aja sih ya. Yang terpenting di sini kalau ganti karet ya sebetulnya tinggal ganti aja, tapi ini yang terpenting itu bagian bukan yang terpenting ya, ini belum pernah saya bahas karena banyak sekali saya menemui kabel fleksibel seperti ini udah sering diperbaiki ya, bukan kabel fleksibelnya, entah itu mekanis entah itu bagian yang lainnya lepas seperti ini. Nah, ini cara baiknya seperti ini ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi kalau ada yang artegonya sampai melebar ke depan, nah ini tinggal kalian kerok-kerok seperti ini, kerok-kerok aja artegonya yang nempel-nempel ya, seperti itu. Jadi bahasan utamanya di sini itu di fleksibelnya ini ya, perbaikan fleksibel. Nah, kalau karet sih saya rasa sudah sering saya bahas ya, ganti aja. Nah, udah sip ya fleksibelnya ya. Oke, mantap. Ini kalau perlu ya kalian kasih juga ya belakangnya ya. Oke, nanti kalau copot juga copot nggak lepas gitu. Ini tekniknya ya. Oke ya, sekarang ini udah oke, tinggal mengganti karetnya aja. Ya, ini seperti biasa saya harus belikan dulu ya untuk karetnya ya. Oke ya, di sini sudah saya ganti. Yang terpenting tuh penggantian karet itu jangan sampai melintir, itu aja sih, melintir atau ya meluntir ya, karena nanti akan gampang lepas dan menyebabkan suara meliut juga bisa. Nah, ini yang terpenting ya, antara kanan kiri harus sama ya, jadi pemasangannya jangan salah ya, saya rasa nggak mungkin salah ya karena ini simpel. Oke ya, sekarang saya pasang lagi. Oke ya, ini ya, jadi ini sudah saya semprot semua, udah oke. Cuma ya ini displaynya tetap nggak bisa ya, karena memang layarnya yang bermasalah seperti itu ya. Jadi nggak bisa. Untuk yang lainnya udah oke. Jadi permasalahannya pada mekanisnya yang menyebabkan dia seperti terprotek ya. Itu memang Sony itu di situ ya. Jadi kalau ada mekanis macet ya harus diperbaiki dulu ya. Apalagi kalau CD-nya ini ya, DVD-nya rusak, yang macet mekanis DVD-nya, wah repot, agak repot ya, agak susah juga. Tapi jarang, biasanya di tape-nya ya, biasanya paling sering saya temui di situ. Tapi ada juga yang di CD-nya, yang mode CD tumbuk itu. Nah itu macet di situ. Ini saya pindah-pindah mau cuma untuk pindah ke
out in itu nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi macet di mekanis CD-nya seperti itu ya. Oke ya, mungkin servisnya sampai di sini dulu ya. Jadi kalau kasus seperti ini kalian fokus ke mekanisnya dulu, baru yang lainnya ya, jangan obok-obok yang lainnya dulu ya. Itu kuncinya ya. Kalau mekanisnya sudah kalian perbaiki, masih keterangan mekanik error ya, itu dulu perbaiki ya. Tapi kalau masih ya kalian harus ngelutkan. Kemungkinan lain adalah di IC kontrolnya ya, kontrol untuk mekaniknya, entah itu DVD ataupun CD ya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.